Ini sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa dosa itu sebesar apapun ya, dosa itu sebesar apapun tidak akan menghilangkan iman. Antara dosa dan keimanan itu dua hal yang berbeda. Memang ya, kalau keimanannya seseorang ya itu bisa tambah bisa berkurang. Yazidu wa yanqus, bisa bertambah bisa berkurang. Bertambahnya dengan apa? Dengan amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang, itu bisa nambahi kadar keimanannya seseorang. Semakin sedikit kadar ibadah yang dilakukan, maka imannya semakin tipis. Semakin banyak amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang, maka kadar keimanannya akan semakin tebal. Tapi ketika orang itu tidak pernah ngelakoni keapian sama sekali, nggak pernah ngelakoni ibadah sama sekali, apakah menjadikan keimanan itu udah dirusak sehingga orang itu dikatakan kafir? Enggak ya, tidak. Keimanan itu ya tetap keimanan meskipun dibalut dengan sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh seseorang. Iman tetap iman meskipun dibalut dengan banyaknya dosa. Karena yang bisa menghilangkan keimanan itu cuma satu, yaitu apa? Kekufuran. Sedangkan banyaknya dosa yang dilakukan oleh seseorang itu tidak bisa menghilangkan keimanan. Bisa saja orang itu ngelakoni maksiat sebanyak apapun tapi nenggone atine itu tetap beriman kepada Kanjeng Nabi, beriman kepada Gusti Allah dan juga Kanjeng Nabi dan juga rukun-rukun iman yang lainnya. Bisa apa enggak? Bertentangan apa enggak? Tidak ya, sebabnya kemaksiatan itu anggota zahir ya. Kemaksiatan itu anggota zahir, sedangkan keimanan itu bertempat di dalam hati. Itu dua tempatnya berbeda ya. Beda ketika keyakinan itu diganti dengan kekufuran. Nah baru kalau keyakinan itu diganti dengan kekufuran, maka itu tempatnya sudah berbeda ya. Antara iman dan juga kekufuran itu tidak bisa kumpul bebarengan. Tapi kalau antara iman dan kemaksiatan bisa kumpul, meskipun kadar keimanannya seseorang yang melakukan kemaksiat akan semakin tipis. Makanya yang paling dikhawatirkan bagi orang-orang yang selalu terus-menerus melakukan kemaksiatan itu adalah kadar keimanannya semakin tipis, akhirnya orang itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Itu yang paling dikhawatirkan bagi seseorang yang terus-menerus ngelakoni kemaksiatan.